Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Babelita Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara UPBJJ Pangkal Pinang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, sebuah isu penting yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Efisiensi anggaran adalah strategi pemerintahan untuk menghemat pengeluaran dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah agar setiap rupiah dari anggaran negara dapat digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Namun, ketika kebijakan efisiensi ini diterapkan di sektor pendidikan, hasilnya bisa bersifat dua sisi. Ada dampak positif yang signifikan dan risiko negatif jika tidak dikelola dengan cermat. Dampak positif, mari kita lihat sisi positifnya terlebih dahulu. Efisiensi anggaran bisa menjadi peluang untuk memperbaiki sistem pendidikan, terutama dalam hal penggunaan dana. Dampak positif jika dana yang tersedia dialokasikan dengan lebih baik. Misalnya, jika anggaran yang sebelumnya kurang efektif bisa dialihkan untuk program yang lebih produktif seperti peningkatan guru, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas belajar kualitas teknologi. Ada juga beberapa contohnya. Dana yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan administrasi bisa dialihkan untuk pengembangan guru seperti pelatihan berbasis teknologi, program digitalis. Sekolah bisa didorong lebih cepat karena alokasi anggaran yang lebih fokus. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS bisa digunakan lebih efektif, misalnya untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran online yang terbukti penting selama masa pandemi. Setelah itu, dampak negatif. Kita perlu memahami isi negatifnya. Efisiensi yang tidak tepat sasaran atau dilakukan secara menyeluruh tanpa analisis yang matang justru bisa menghambat perkembangan pendidikan. Ada beberapa dampak, yaitu anggaran yang terbatas dapat berdampak pada turunnya kualitas guru hingga fasilitas pendidikan. Selain itu, akses dan sumber belajar pun akan ikut demikian. Bertambahnya angka putus sekolah, pemangkasan anggaran pendidikan dikhawatirkan berimbas pada siswa yang berasal dari keluarga miskin. Pemecatan guru honorer secara massal. Berkaca pada tahun 2024, beberapa guru honorer mengalami pemecatan sepihak secara massal. Jika pemotongan anggaran diberlakukan, tak menutup kemungkinan pemecatan tersebut akan terulang kembali. Menurut data Kemendikbud tahun 2023, sekitar 18% sekolah di daerah tertinggal mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan program literasi karena keterbatasan anggaran setelah efisiensi. Artinya, efisiensi bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan prioritas yang jelas dan perencanaan yang berbasis kebutuhan nyata. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Efisiensi anggaran di sektor pendidikan bukan soal memangkas dana, melainkan mengelola anggaran dengan lebih cerdas. Pemerintah perlu melibatkan sekolah dan guru dalam penyusunan kebijakan efisiensi, melakukan audit kebutuhan pendidikan secara menyeluruh, menjaga agar efisiensi tidak mengorbankan kualitas dan akses pendidikan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi bahan refleksi dan perbaikan bagi semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.